Halo semuanya, selamat berjumpa kembali Sobat di Apostol. Apa kabar semuanya? Saya harap semua dalam keadaan luar biasa. Kematian Yesus Kristus atau Nabi Isa Al-Masih dikenal dengan perayaan Hari Jumat Agung atau Good Friday bagi orang Kristen. Kenapa diperingati sebagai Jumat Agung? Karena hari itu adalah hari kematian Yesus yang lebih dahulu mengalami penyiksaan parah dan akhirnya mati tergantung di kayu salib. Kematian Yesus itu begitu penting untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan hukuman dosa di api neraka yang kekal. Perihal korban yang hanya bisa menghapus dosa seluruh umat manusia sudah diberitahukan di kitab-kitab bangsa Yahudi, yaitu seorang yang harus tidak bercacat, tidak berdosa. Siapakah yang tidak berdosa? Yaitu hanya Tuhan sendiri. Itulah sebabnya dia mengutus firman-Nya menjadi manusia, supaya akhirnya menjadi korban untuk mendamaikan manusia yang berdosa dengan Tuhan Sang Pencipta. Pengampunan dosa itu sudah diberikan syarat dan ketentuannya, yaitu hanya bagi yang percaya dan menerima bahwa Yesuslah yang sudah menggantikan hukuman atas dosa-dosanya, baru anugerah atau pemberian cuma-cuma ini didapat. Bagi rekan-rekan muslim memiliki konsep manusia itu tidak berdosa sewaktu lahir, tetapi suci, sebagaimana tertulis dalam hadis diriwayatkan dari Abi Hurairah. Demikian artinya, setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci. Terkesan memang bagi muslim dosa itu bukan sesuatu yang menakutkan. Ini bukan perkataan Allah dalam Quran, tapi dari perkataan Nabi Muhammad dalam hadis yang dikutip oleh Abi Hurairah. Apakah penulis hadis itu hidup zaman Nabi? Sekilas info saja. Abu Hurairah meriwayatkan lebih dari 5.000 hadis. Meskipun diketahui dalam biografi Sahih Al-Bukhari bahwa Abu Hurairah baru mengenal Nabi Muhammad 3 tahun sebelum Nabi Muhammad meninggal dunia. 3 tahun sebelum meninggal dunia, Nabi Muhammad baru dikenal oleh Abu Hurairah. Bahkan salah satu sahabat paling dekat Nabi Muhammad, Abu Bakar, hanya meriwayatkan 142 hadis. Ketidaksenambungan antar jumlah hadis dan waktunya yang terbatas bersama Nabi Muhammad membuat sejumlah penulis mempertanyakan keakuratan hadis dari Abu Hurairah. Terlepas dari itu semua, kembali ke topik. Berbeda dengan Kristen bahwa sejak Adam manusia sudah jatuh dalam dosa. Maka dosa itu sudah menjalar pada setiap orang semenjak lahir ke bumi. Dan upah dari dosa itu adalah maut, yang artinya kematian kekal di api neraka. Kita bisa lihat contoh-contoh anak-anak yang mungkin tanpa diajari apapun tetapi bisa berbohong, bahkan manipulatif terhadap orang tua dan sebagainya. Anda mungkin lebih tahu, bisa amati sendiri. Tapi kok bisa tahu ya anak-anak itu waktu kecil, mungkin 1 tahun, 2 tahun, tahu dari mana ya? Ternyata benih dosa itu sudah ada sejak dari dalam kandungan, turunan dari Adam. Nah, itulah konsep yang diimani oleh Kristen. Upah dosa adalah maut. Semua orang pasti mendapat balasannya. Katanya Tuhan itu adil. Kalau adil, yang bersalah, yang berdosa ya harus dihukum. Kematian Yesus Kristus ini sudah diberitakan atau dinubuatkan 700 tahun sebelum peristiwa tersebut, yaitu dalam nubuatan surah Nabi yang bernama Yesaya. Nabi Yesaya adalah nabi orang Yahudi, yang kemudian kitab Yesaya ini menjadi kitab orang Yahudi dan juga Kristen. Kemudian menurut sejarah ada beberapa sejarawan yang menulis peristiwa kematian Yesus di kayu salib, yaitu satu Tacitus namanya, Tacitus. Sejarawan bangsa Romawi nih, bukan orang Kristen, di tahun 56 Masehi setelah kematian Isa Al-Masih, menuliskan dalam bukunya yang berpengaruh tentang penyaliban Isa Al-Masih dan penderitaannya. Dia tulis luar biasa. Yang kedua ada seorang bernama Josephus, seorang sejarawan Yahudi, bukan Kristen. Lahir beberapa tahun setelah penyaliban Isa Al-Masih. Ia menulis catatan secara terperinci tentang penyaliban Isa Al-Masih di bawah pemerintahan
Pontius Pilatus. Jadi sesudah dewasa dia mendengar cerita-cerita itu dan dia menulis sejarah. Baru kira-kira berapa puluh tahun mungkin dari kematian Yesus. Yang ketiga namanya Lucian, seorang sejarawan Yunani. Tahun 100 Masehi, menulis tentang kematian Isa Al-Masih. Berikut sekilas. Orang-orang Nasrani meneruskan penyembahan mereka terhadap seorang manusia hebat yang telah disalibkan di Palestina. Coba Anda bayangkan kemudian pandangan yang berbeda datang dari Nabi Muhammad yang lahir tahun 570 Masehi, yaitu yang berjarak 600 tahun kemudian yang mengucapkan firman dari Allah yang ditulis dalam tulang-tulang, kulit hewan, dan seterusnya yang kemudian dikumpulkan, kemudian dibukukan dalam bentuk Quran yang sekarang yang kita tahu yaitu pada awal abad ke-9, 900-an Masehi loh. Pandangan-pandangan di Quran sulit untuk dipegang. Apakah Isa Al-Masih benar-benar wafat atau tidak? Untuk memperjelasnya, mari kita lihat beberapa ayat dalam Quran tentang kematian Isa Al-Masih. Yang pertama, secara jelas dan tegas Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, yaitu surah An-Nisa ayat 157 memberikan bantahan tentang penyaliban Nabi Isa alaihissalam sebagai berikut. Ini dia. Artinya, mereka tidaklah membunuh Isa dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah, ini dalam kurung berarti ditambahkan, orang yang diserupakan dengan Isa. Para ahli tafsir Muslim menyebutkan Yudas Iskariotlah sebagai orang yang diserupakan dengan Isa Al-Masih tersebut. Tapi nama Yudas Iskariot itu tidak disebut di Quran, tidak ada disebutkan. Jadi Quran tidak secara jelas menyebutkan dengan siapa Isa Al-Masih diserupakan. Mereka hanya nebak-nebak, itu Yudas Iskariot. Tapi Al-Quran sendiri tidak jelas menyebutkan diserupakan dengan siapa sih, gitu ya. Yang kedua, Al-Quran dalam surat Ali Imran ayat 55 sebagai berikut. Artinya dalam kurung, ingatlah tatkala Allah berkata, wahai Isa, sesungguhnya aku akan mewafatkan engkau dan mengangkat engkau kepadaku dan membersihkan engkau dari orang-orang yang kafir. Dari tulisan ini, ayat ini jelas disebut mewafatkan, mati ya, wafat. Beberapa ahli tafsir meyakini bahwa kata-kata mutawafika yang artinya mewafatkan engkau pada ayat di atas bermakna sesuai dengan arti leksikal atau makna dahirnya, yakni wafat atau mati. Dengan pemahaman seperti itu mereka meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam benar-benar telah diwafatkan oleh Allah sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Para ahli tafsir yang memiliki pemahaman seperti ini antara lain adalah Buya Hamka, Said Muhammad Abduh, dan Said Rashid Ridha, Profesor Dr. Mahfud Saltud, dan sebagainya. Perbedaan penafsiran terjadi terutama dalam memaknai kata mutawafika ini. Sebagian menafsirkan kata tersebut dengan arti tidur. Jadi menurut mereka sampai sekarang Isa Al-Masih tidak mati dan nanti akan datang pada hari kiamat. Wah, Isa Al-Masih hebat juga tidak mati-mati sampai sekarang. Pada kasus penyaliban ini, para ahli tafsir dalam Islam bersepakat satu pandangan. Jadi terkait penyaliban ini mereka sepakat. Memang betul terjadi penyaliban ini. Namun terkait pertanyaan apakah Nabi Isa benar-benar telah wafat, benar-benar dia meninggal atau mati, mereka tidak sepakat. Ada yang bilang mati, ada yang bilang tidak. Yang ketiga kita bisa lihat dalam Quran 3 ayat 55. Terjemahannya demikian, ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir, hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Kata mengambilmu di sini dalam terjemahannya sebenarnya sama dengan kata
mutawafika, ya kan? Yang di atas tadi kita pelajari mewafatkan engkau artinya, tapi dalam bahasa Indonesianya ditulis mengambilmu. Maksudnya mengambilmu itu mewafatkan, mati sebenarnya. Dan yang keempat, dalam surat Maryam ayat 33. Ini bacaannya, artinya, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Ini adalah perkataan Isa Al-Masih di Quran surat Maryam. Perkataan Isa Al-Masih yang menegaskan bahwa dia akan wafat. Dia bilang pada hari wafatku. Jadi dia memang wafat. Berarti dia bohong Nabi Isa. Seorang nabi bilang dia udah tahu hari-harinya bakal wafat, ternyata sampai sekarang masih hidup. Tidak mati-mati. Jadi dia harus pernah mati dulu nih kan. Hari kelahiran, hari wafat. Baru kemudian dia bilang dibangkitkan hidup kembali. Itu yang nanti dirayakan orang Kristen hari Paskah. Dia pernah mati, kok bisa hidup tidak pernah mati? Dia lahir, mati, dan dihidupkan kembali pada hari ketiga sebagaimana iman Kristen. Kalau kita perhatikan, ada satu ayat memang yang mengatakan Isa Al-Masih tidak wafat. Namun ada 3 ayat yang mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu wafat atau meninggal atau mati. Benar-benar mati, waktu dia yang disalib itu mati benar. Jadi hanya satu ayat yang bilang dia diserupakan. 3 ayat mengatakan bahwa dia benar-benar mati atau wafat. Kok bisa berbeda begitu ya? Satu bilang mati, satu bilang tidak. Sekali lagi, pada kasus penyaliban ini para ahli tafsir dalam Islam bersepakat satu pandangan. Jadi tentang penyaliban ini mereka sepakat benar-benar disalib. Tapi terkait dengan pertanyaan apakah Nabi Isa benar-benar telah wafat, mereka tidak bersepakat. Kenapa nggak bersepakat? Karena ada 4 ayat yang bertentangan nih. 1 bilang dia tidak wafat diserupakan, 3 ayat bilang dia wafat. Jadi karena ada beberapa ayat yang bertentangan, makanya para ahli Islam berbeda pendapat satu dengan yang selebihnya. Sobat sekalian, sobat The Apostle, terserah saudara sekalian untuk menyimpulkan. Setelah mempertimbangkan penulis sejarah yang tadi kita baca, ada 3 sejarah bukan orang Kristen. Dia nggak ada kepentingan. Dia menulis sejarah apa adanya yang hidup pada zaman Isa Al-Masih, dan ada yang kemudian juga belakangan, itu hanya jarak berapa puluh tahun. Dia menulis sejarah secara fair, dan kemudian coba bandingkan dengan informasi yang kemudian muncul 600 tahun kemudian yang disebutkan oleh Nabi Muhammad. Kiranya video ini membuat Anda berpikir secara akal sehat. Silakan menggali kembali, silakan mencari informasi sebanyak mungkin. Tulis like dan komen mengenai topik yang disampaikan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.